Begitu masif terdengar rencana pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tancap gas menyusun skenario dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Dalam skenario terburuk, PPKM darurat akan diperpanjang selama 6 minggu lagi, dan kemungkinan besar hal ini akan segera ditetapkan. Tentu setiap hari kita aktif di media sosial. Selain berita kematian, kita juga membaca dan menyaksikan jeritan-jeritan, teriakan-teriakan rakyat kecil yang kian hari kian tercekik lehernya menghadapi situasi yang tak pasti ini. Himpitan ekonomi yang dirasakan semakin menyiksa, meluluh lantakkan perekonomian mereka. Karena bagi mereka mencari sehari untuk makan sehari, beras habis, listrik tak mampu bayar, tagihan air terus mengalir, kerjaan tak jelas, bahkan tak ada sama sekali. Tak bisa berdagang, ngojek dan angkot tak ada penumpang. Itu hanyalah sedikit di antara banyaknya jeritan. Tentu kita khawatir dan harus khawatir jika PPKM darurat diperpanjang selama 6 minggu lagi. Rakyat kecil bisa tak kuat menahan beban ini. Rakyat kecil, tolong digarisbawahi, rakyat kecil, bukan rakyat kelas menengah, apalagi yang setiap bulan menerima gaji dari negara. Kalau mereka PPKM sepanjang tahun pun, mereka akan tenang-tenang saja. Setidaknya beras akan selalu ada, kompor akan tetap menyala, listrik terbayar, tenang melakukan kerja di rumah. Lantas, rakyat kecil ini bisa apa? Bekerja dengan pendapatan harian, pendapatan terus berkurang, berdagang dibubarkan aparat, melaksanakan PPKM darurat yang mirip lockdown ini benar-benar menghajar mereka hingga luluh lantak. Memperpanjang PPKM darurat sama dengan memperpanjang penderitaan. Kasihan orang-orang kecil itu. Mereka harus makan. Anak-anaknya kelaparan, butuh uang bayar pendidikan. Berbulan-bulan mereka sudah sabar, legowo menerima ini semua. Cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jeritan luka, tak sanggup menahan derita ini. Memperpanjang PPKM darurat sama dengan membunuh secara perlahan-lahan. Jangan sampai ribuan rakyat dengan perut lapar mencari jalannya sendiri-sendiri. Ribuan perut lapar turun ke jalan, negara ini bisa chaos. Dan tentu jangan sampai ada pihak-pihak tertentu bermain di air keruh, mengkapitalisasi situasi ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan pemerintah juga jangan terus mengiyakan mereka yang terus mendesak agar PPKM darurat ini diperpanjang. Tapi punya maksud lain, agar orang-orang lapar berontak memperbesar gelombang perlawanan. Berilah kelonggaran, biarkan mereka hidup menghirup udara segar yang sudah lebih setahun ini bertarung dengan situasi yang tak jelas ini. Bagi mereka yang lapar, COVID bukanlah makhluk yang menakutkan, namun lapar adalah situasi yang tak boleh terjadi. Perut harus selalu diisi. Longgarkanlah ikatan ini. Kurang apa? Skema menakut-nakuti, mengancam rakyat kecil yang tak ingin divaksin dengan menyetop bantuan dan menghalang-halangi hak kependudukan mereka sebagai warga negara. Dosa apa rakyat kecil ini hingga diperlakukan sekejam ini? 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Sementara mereka kerja sehari untuk makan sehari, dagang hari ini untuk makan esok hari,
banyak yang sudah tak tahan lagi, termasuk mereka yang terus-menerus di garda depan membela kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mati-matian. Timbangkanlah lagi, pikirkanlah lagi. Jangan sampai satu keputusan berdampak serius dan rakyat semakin kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah dan presiden. Persepsi hari ini.